Ya, sudah direkam nih. Bentar, Pak Guru panggil teman-teman yang lain. Mana ini? Mana ya? Gini aja wis. Ya, sudah siap semuanya? Siap, ya. Mas Ganes lagi minum apa itu? Minum susu ya? Wah, pagi-pagi udah minum pucuk harum itu. Ya, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 kita bertemu kembali ya belajar bersama Pak Guru kelas 4. Semoga di pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu ya, ilmu pengetahuan ya. Kebetulan hari ini kita belajar IPA, ilmu pengetahuan alam ya. Walaupun yang hadir baru berapa Mbak Vina, Mbak Viva sama Mbak Desta serta Mas Ganes, tapi tidak menutup semangat ya, harus tetap semangat di pagi hari ini agar kita bisa belajar. Nah ya, di masa pandemi sekarang ini kita harus tetap rajin belajar. Ya, jangan malah malas belajar karena tidak sekolah tatap muka. Ya, sekolah selain tatap muka juga kita bisa sekolah daring seperti kali ini. Ya, makanya harus tetap semangat dalam belajar dan juga harus menjaga kesehatan. Tuh, seperti itu ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, selamat datang Mbak Fania sama Mbak Ara. Mbak Ara sama Mbak Una. Sama Mbak Una apa enggak itu, Mbak Ara? Ya. Oke, selamat datang. Semoga banyak yang hadir ya di pagi hari ini untuk belajar bersama Pak Guru kali ini. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin berdoa? Mbak Ara, coba pimpin berdoa Mbak Ara. Teman-temannya ya. Siap, gerak doa mulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, doa dulu Mas Isyam. Rohim, raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan pahala selain dapat ilmu juga dan juga terhindar dari gangguan setan ya. Karena setan itu sangat mengganggu umat manusia. Nah, itu. Makanya sebelum melakukan kegiatan harus berdoa dulu. Nah, sebelum makan kayak Mas Nizam nih, sebelum makan berdoa dulu. Udah berdoa belum Mas Nizam? Ya, berdoa dulu ya. Ya, setelah makan juga berdoa, mandi, masuk kamar mandi juga berdoa ya, agar terhindar dari gangguan setan. Nah, selamat datang Mas Faris. Oke, baru masuk, nggak apa-apa. Sebelum pelajaran dimulai ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, seperti biasa. Kita nyanyikan suara yang keras supaya kita tetap semangat dalam memulai pelajaran kali ini ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yo, mic-nya dinyalakan, coba Pak Guru pengen tahu semangatnya kalian di pagi hari ini ya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia, tanah airku,
tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya yang keras. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lebih keras, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, ya. Sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semoga kita tetap cinta kepada bangsa sendiri ya. Besok kalau udah besar, walaupun kamu sudah belajar di luar negeri, sudah menetap di luar negeri misalnya ya, tapi harus cinta terhadap Indonesia. Tuh, seperti itu. Kita sekarang masuk ke pelajaran IPA. Coba kalian buka bukunya halaman 94. Wah, sudah belum? Sudah ya. Oke, sebentar Pak Guru buka dulu nih. Pembelajaran yang pertama di tema 1, subtema yang ketiga ya. Subtema yang terakhir di tema yang pertama ya. Pak Guru bacakan dulu, kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.6 untuk pelajaran IPA di tema 1, subtema yang ketiga, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. KD 4.6 yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari pemantulan bunyi, hukum pemantulan bunyi, macam-macam pemantulan bunyi, faktor yang mempengaruhi pemantulan bunyi, manfaat pemantulan bunyi, pengertian dari penyerapan bunyi, serta yang terakhir adalah membuat laporan kegiatan percobaan. Nah, nanti kita sedikit percobaan ya, percobaan tentang sifat bunyi. Nah, nanti kalian bisa lihat videonya tentang percobaan tersebut. Sudah dibuka ya halaman 94? Sudah. Sudah, oke. Ada yang sudah belajar tentang IPA di hari ini? Tentang pemantulan bunyi ya. Ya, tentang pemantulan bunyi. Coba kalian bacakan tuh, yuk bareng-bareng pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi adalah Pemantulan bunyi adalah suatu keadaan di mana gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras, kemudian dibalikkan kembali arahnya ke medium asalnya dengan sudut yang sama dengan sudut datangnya. Terus pemantulan bunyi ini juga mengikuti kaidah pemantulan di mana sudut datangnya bunyi selalu sama dengan sudut pemantulan bunyi. Halaman berapa Pak Guru? 94. Terus? Pemantulan bunyi dapat digunakan untuk mendeteksi benda, jumlah energi bunyi yang dipantulkan oleh suatu permukaan bergantung pada permukaan yang dikenainya. Ya, Oke, ya.
kita sementara belajar pemantulan bunyi dulu ya, nanti kita belajar berikutnya. Pemantulan bunyi itu adalah keadaan di mana gelombang bunyi ya yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras atau benda keras ya. Kemudian dibalikan kembali arahnya ke medium asalnya dengan sudut yang sama dengan sudut datangnya ya. Jadi kalau misalnya kita itu mendengarkan suara ya, contohnya kalian nih di ruangannya masing-masing ya, kalian bersuara itu terdengar suara kalian karena gelombang bunyinya memantul ke tembok ya, kemudian temboknya dipantulkan lagi ke indera pendengaran kita. Seperti itu mekanismenya pemantulan bunyi ya. Jadi kita bersuara, suara kita berasal dari mana? Ada yang tahu? Karena bergetarnya apa? Suara kita? Bergetarnya di sini nih pita suara, betul. Di sini ada namanya di tenggorokan ya, namanya pita suara. Pita suara bentuknya tipis seperti selaput, ya tipis. Ini bergetar sehingga kita bersuara. Nah makanya kalau suaranya rusak atau serak berarti ada masalah di ini pita suaranya. Nah pita suara bergetar, kita mengeluarkan suara. Nah di sekitar kita kan ada dinding tuh, tembok. Nah, suaranya mantul ke tembok, kemudian dipantulkan balik karena memantulkan benda keras, ya. Suara dari sini ya masuk ke tembok, mantul, kemudian dipantulkan lagi ke telinga. Jadi kita bisa mendengar suara di dalam ruangan. Ya, kalau di luar ruangan kan kita tidak terlalu jelas ya, contohnya di lapangan. Di lapangan itu dindingnya kan hampir tidak ada, berarti tidak ada yang dipantulkan. Nah, kalau di lapangan kita sedikit agak tidak mendengar ya, apalagi jauh. Nah, kalau di dalam ruangan, kenapa bisa mendengar? Karena suara yang kita keluarkan itu nabrak tembok, jebret, nah kemudian dipantulkan sama temboknya, dipantulkan suaranya ke telinga. Seperti itu. Itu namanya pemantulan bunyi. Nah, seperti itu. Sekarang hukum pemantulan bunyi, ayo coba dibacakan lagi bareng-bareng. Hukum pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi. Ya. Hukum pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi mengikuti sesuatu aturan hukum pemantulan bunyi sebagai berikut. Bunyi datang garis normal dari bunyi pantul terletak dalam satu bintang datar. Sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Sudut datang adalah sudut antara bunyi datang dengan garis normal. Sudut pantul adalah sudut antara bunyi pantul dengan garis normal. Garis normal adalah garis tegak lurus bidang pantul melalui titik jauh. Bunyi datang. Macam-macam ya. Pemantulan bunyi. Nah, itu dulu. Oke, itu hukum pemantulan bunyi ya. Tadi seperti sudah dijelaskan Pak Guru bahwa pemantulan bunyi itu mengikuti aturan ya, ada hukumnya atau ada aturannya. Yaitu bunyi datang, garis normal dan bunyi pantul itu terletak dalam satu bidang datar. Ya. Sebentar. Nah. Kemudian sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Sudut datangnya ya, datangnya suara kita menuju ke dinding itu sudutnya mantulnya sama. Nah, dengan sudut pantulnya itu maksudnya seperti itu. Macam-macam pemantulan bunyi. Nah, itu sudah dibahas ya waktu subtema 1. Macam-macam pemantulan bunyi atau bunyi pantul. Ada berapa itu bunyi pantul? Ada berapa? A, B, C. Ada 3 ya? Tuh, coba dilihat tuh di buku. Macam-macam pemantulan bunyi ya, ada 3. Yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, ya. Kemudian gaung dan gema. Gaung itu nama lainnya adalah kerdam. Gaung nama lainnya kerdam. Ya. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, itu yang pertama. Maksudnya apa? Bunyi ini terjadi bila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat, ya. Ini dengan dinding pantulnya, misalnya suara Pak Guru ditabrakan dengan buku seperti ini. Nah, ini suaranya lebih
Lebih jelas ya, halo, halo. Nah, ini lebih jelas dibanding yang nabrak tembok yang agak jauh. Itu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ya, contohnya lagi, kalau ada piring, misalnya piring dari porselen, nah kalian juga misalnya ini piringnya, piring kalian dekatkan di mulut, itu suaranya akan lebih terdengar jelas. Nah, seperti itu ya. Karena bunyi pantulnya itu memperkuat bunyi asli karena jaraknya dekat dengan sumber bunyinya tadi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah gaung. Gaung atau nama lainnya apa? Ada yang tahu gaung? Itu di buku ada. Gaung nama lainnya yang B itu. Gaung nama lainnya kerdam. Kerdam. Ya, itu yang B itu coba dibaca ya. Gaung itu adalah bunyi yang diperoleh dari hasil pemantulan oleh sumber bunyi yang jarak dengan dinding pemantulnya dekat sehingga sebagian dari bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang lain dan menyebabkan bunyi terdengar tidak jelas. Nah, ini ada contohnya. Contohnya ketika kalian memasuki ruangan bioskop, ya, itu ruangan bioskop, tempat hiburan, gedung pertemuan, studio musik, maka dipasang lapisan peredam bunyi atau biasanya karpet ya, di dindingnya dipasang karpet. Nah, itu supaya bunyinya tidak ada gaung. Nah, seperti itu. Supaya bunyinya teredam sama karpet tadi. Karpet kan bersifat meredam bunyi ya. Nanti kita percobaan di sana. Lapisan peredam ini biasanya terbuat dari karton, gabus atau gabus wol, busa karet. Itu bahan-bahan lunak untuk mengurangi terjadinya pemantulan bunyi ya. Kalau kalian masuk ke bioskop pasti tidak dindingnya tidak polosan ya, tidak dinding langsung tapi diberi peredam supaya suaranya terlihat jelas menggelegar itu, supaya seperti itu. Itu gaung ya, menghindari gaung. Kalau gaung nanti suaranya jadi tidak jelas. Terus kemudian yang ketiga adalah gema. Gema itu bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap. Contohnya kalau kalian berada di lembah, lembah sekitarnya ada gunung. Nah, itu kalian teriak halo, halo, halo. Nah, seperti ada yang nyauti, seperti ada yang memberikan tanggapan kepadamu ya. Halo, 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 halo. Nah, seperti itu. Nama saya. Mas Nizam, seperti itu ya. Karena ada gema. Suaranya mantul, tapi jaraknya jauh. Nah, itu gema. Nah, sekarang di tabel itu ada perbedaan gaung dengan gema. Ya, perbedaannya dari kecepatan pantulan suara. Kalau gaung itu cepat karena dindingnya agak dekat ya dengan sumber suara. Kalau gema itu lambat kecepatan pantulannya karena sehingga terbentuk echo. Halo, 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 halo. Seperti itu ya. Kalau di mic ya, biasanya kalau kalian punya mic itu ada namanya echo. Nah, echo itu suara untuk menimbulkan gema ya. Halo, 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 halo. Tes. Seperti itu. Tapi suaranya semakin lama semakin kecil. Ya, karena itu dipantulkannya sudah jauh berarti ya. Kemudian jarak sumber suara. Kalau gaung itu jarak sumber suara dengan media pantulnya kecil atau dekat, jaraknya terlalu dekat ya sehingga langsung keluar suaranya, langsung dipantulkan suaranya. Tapi kalau gema karena jaraknya jauh dengan dinding pantulnya ya seperti contohnya tadi ya, kalian berada di gunung atau di lembah gunung, kemudian kalian berteriak halo, halo, halo. Nah, itu kan jarak pantulannya jauh. Nah, itu media pantulannya jauh atau besar. Hasil pantulan suara kalau gaung itu suara pantulannya tidak lengkap seperti suara sumber bunyi atau saling bertabrakan karena dindingnya dekat ya, cepat banget memantulkan. Nah, seperti itu. Kalau gema itu suara pantulannya lengkap seperti sumber bunyi dan tidak terjadi tabrakan suara karena suara yang dihasilkan itu setelah sumber bunyinya selesai. Halo, 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 seperti itu. Itu namanya gema. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi pemantulan bunyi.
Coba dibacakan yuk bareng-bareng. Faktor yang mempengaruhi pemantulan bunyi di bawahnya tabel. Pemantulan bunyi dipengaruhi. Pemantulan bunyi Dipengaruhi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor yang mempengaruhi tidaknya kuat, didengar faktor yang lain ada yang sesuai pemantul yang sesuai. bunyi yang Pemantulan bunyi hanya dapat terjadi jika ada pada bidang pantul. resonansi adalah Resonansi peristiwa terjadi. di mana suatu benda bergetar akibat benda Bergetar. pemantul jarak sumber bunyi dengan amplitudo sumber bunyi. Manfaat Amplitudo. pemantulan Nah. bunyi. Ya, Pemantulan ya. bunyi dimanfaatkan Faktor dalam pemantulan kehidupan bunyi. sehari-hari. Manfaat pemantulan bunyi antara lain sebagai berikut. 1. Mendeteksi kerusakan pada Kerusakan struktur logam. 2. Membantu proses UEG. 3. Mengukur kedalaman. 4. Mengetahui kedudukan benda di dalam laut. 5. Melakukan survei geofisika. 6. Mengukur ketebalan logam. 7. Mendeteksi kerusakan jaringan. D. Menyerapan bunyi. Menyerapan bunyi adalah suatu keadaan di mana gelombang bunyi yang dihasilkan dari sumber suatu medium tertentu sehingga tidak terjadi pemantulan dan menyebabkan penyebaran bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian tersebut misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam dinding dan langit-langit gedung-gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Itu ya, itu tentang penyerapan bunyi. Bentar, Pak Guru tunjukkan nih PowerPoint-nya sebentar ya. Oke, itu tadi kalian sudah dibacakan sama Mbak Desta tuh ya. Faktor yang mempengaruhi pemantulan bunyi itu ada 4 ya, faktor yang mempengaruhinya. Sebentar. Yang pertama adalah adanya dinding pemantul yang sesuai. Terus kemudian resonansi yang terjadi. Resonansi itu apa? Resonansi itu adalah peristiwa di mana suatu benda bergetar akibat benda lain di dekatnya juga ikut bergetar. Terus kemudian jarak sumber bunyi dengan pendengar. Terus yang keempat, amplitudo dari sumber bunyi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemantulan dari bunyi. Ya, tadi ada 4 ya. Apa saja tadi ada 4? Adanya dinding pemantul. Terus apa lagi? Resonansi yang terjadi. Terus jarak sumber bunyi dengan pendengar. Terus amplitudo sumber bunyi. Ya. Jarak sumber bunyi dengan pendengar. Bunyi. Ya. Sumber bunyi. Nah, itu tadi ya, sudah dibacakan ya. Sekarang manfaat dari pemantulan bunyi. Itu bunyi orang. Katanya nyora mau. Oke, ini sebentar ya. Nah,
Udah punya bunyi kayak Terus kemudian manfaat dari pemantulan bunyi. mangga. Udah punya yang tah. Baku Goleti nang di. Oke. Nang salah. Manfaat dari pemantulan bunyi. Yang pertama adalah mendeteksi kerusakan pada struktur logam ya. Jadi logam itu bisa dideteksi kerusakannya dengan pantulan bunyi. Nah, itu hebatnya seperti itu ya. Itu sekarang teknologinya sudah canggih. Nah, makanya bisa dicari kerusakan logamnya seperti apa. Tuh, seperti itu ya. Nah, terus kemudian membantu proses USG. Ada yang tahu USG itu apa? USG ada yang tahu? USG itu ultrasonografi ya, atau kalau ibu kalian sedang hamil ya, dicek ke dokter bisa melihat adik bayinya. Nah, dari alat ya USG itu. Terus kemudian dapat mengukur kedalaman laut. Nah, Pak Guru tunjukkan gambarnya ini. Pak Guru akan tunjukkan gambar mendeteksi kedalaman laut. Nih, Pak Guru punya gambarnya. Gambarnya bagus nih. Nah, sudah terlihat? Sudah. Nah, ini. Nah, manfaat bunyi pantul. Nah, ini ada kapal ya. Kapal itu ada alatnya untuk mengukur kedalaman laut ya. Seperti bunyi ya, bunyinya dipantulkan ke dasar laut ini ya. Bunyi. Terlihat ya gambarnya ya. Oke. Bunyi dipantulkan dari kapal, kemudian nanti di dasar laut akan akan dipantulkan kembali. Bunyi dikeluarkan dari kapal ya, nanti kan mengenai dasar laut ini. Dari dasar laut kemudian dipantulkan, nanti diterima gelombang suaranya sama kapalnya. Nah, dari situ bisa terlihat kedalaman lautnya berapa ratus meter, berapa puluh meter, seperti itu caranya ya. Ini kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor ya. Jadi dari kapal itu bunyinya dikeluarkan ya, nanti dihitung berapa detik sampai bunyi itu kembali diterima sama alat yang dari kapal tersebut. Nah, itu nanti bisa ketahuan kedalaman lautnya. Jadi kita tidak usah mengukur dengan penggaris ya, nyemplung ke laut, aduh kelamaan itu ya, apalagi dengan penggaris. Terus kemudian apalagi dengan tali rafia, wah berapa panjangnya ya, apalagi arusnya deras sekali. Nah, terbawa nanti itunya, bendanya ya. Jadi tidak efektif. Efektifnya dengan menggunakan bunyi pantul tadi. Nah, itu untuk mengukur kedalaman laut. Nah, sekarang untuk mengetahui kedudukan benda laut. Nah, di bawahnya kapal itu kira-kira ada apa aja ya, gitu. Bisa terlihat tuh. Contohnya dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Nah, ada kelompok-kelompok ikan, di mana kira-kira ada kelompok ikan di bawah laut yang banyak. Nah, kita bisa menggunakan bunyi. Ya, gelombang datang itu nanti dipantulkan sama kapal selam dan juga dari ikannya nih. Dari kapal mengeluarkan berupa gelombang bunyi. Nah, tadi selain memantulkan ke dasar laut, juga memantulkan ke kapal selam. Nah, misalnya ada kapal selam di bawahnya, kira-kira jaraknya berapa ratus meter ya dengan kapal yang di atasnya, ini bisa dilacak seperti itu. Terus juga mengetahui kelompok ikan. Nah, ini kira-kira di bawah ada kelompok ikan nih berapa meter. Jadi harus dijaring dengan jaring yang supaya tidak terbawa arus seperti itu ya, bisa diprediksi seperti itu. Nah, ini manfaat dari gelombang bunyi. Nah, sudah ketemu cara untuk mengukur kedalaman laut tanpa harus dengan menggunakan alat manual seperti dengan tali atau dengan yang lainnya.
Itu manfaat dari gelombang bunyi. Nah, sekarang, oke Pak Guru stop share dulu. Stop share dulu. Nah, itu tadi manfaatnya ya. Nah, sekarang penyerapan bunyi. Tadi udah pemantulan, sekarang penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi itu apa? Penyerapan bunyi adalah suatu keadaan di mana gelombang bunyi yang dihasilkan dari sumber suara diserap oleh medium-medium tertentu, diserap oleh benda-benda tertentu. Ya. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak, sing lunak. Ya, benda yang demikian disebut peredam bunyi. Contohnya apa? Contohnya adalah karpet, goni, goni itu karung ya, karung goni. Terus kertas, kain, busa, wol, nah itu yang bisa meredam bunyi. Kita contohkan di tadi ya gedung bioskop, ya, dindingnya itu ada dilapisi dengan karpet, ya bukan untuk hiasan. Selain untuk hiasan juga tujuan utamanya adalah untuk meredam supaya tidak terjadi gaung. Gaung itu kan jaraknya dekat dengan sumber bunyi, ya. Itu. Terus juga benda tersebut dapat mencegah terjadinya gaung sudah atau keredam ya. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Nah, itu tadi sepintas tentang penyerapan bunyi. Yuk kita kerjakan coba soalnya ada yang sudah dikerjakan 1 sampai 5. Belum. Belum. Oke, yuk kita sekarang kerjakan bareng-bareng. Boleh di buku tulis atau juga boleh di mana ini? Yang di LKS-nya. bawahnya ya, Pak Guru. Ya, betul, yang di bawahnya itu, yang soal nomor 1 sampai 5. Ada yang mau membacakan soalnya? Coba dibacakan soalnya nomor 1, yuk. Nomor 1, coba dibacakan soalnya. Pemantulan bunyi juga mengikuti kaidah pemantulan di mana? Di mana apa? Nah, Pak Guru besarkan dulu nih. Oke. Halaman berapa tadi? Halaman 95 ya. Terus share screen dulu ya. Sebentar. Share screen. Ditulis ya, nanti biar kalian bisa belajar dengan mudah. Halaman 95 nomor 1. Terlihat ya? Terlihat. Oh iya, kecil apa enggak? Kurang besar? Kecil ya. Oh ya, Pak Guru besarkan lagi kalau. Nah, segini. Biar tidak terlalu dekat dengan HP. Bentar. Nomor 1 itu apa tadi pertanyaannya? Pemantulan bunyi juga mengikuti kaidah pemantulan di mana sudut datang. Besar ya, nanti biar sebentar, perlu kecilin lagi sedikit. Ini kaidah pemantulan bunyi itu sudut datangnya bunyi selalu sama dengan sudut pantulan bunyi. Dengan sudut, aduh, kurang kecil nih ya. Ini ya. Sebentar, sudut pantulan bunyi. Seperti ini. Berarti ini dikecilin aja hurufnya. Tuh. Sebentar, Pak Guru akan setting lagi. Mana ya? Pak Guru setting saja kayak gini. Portrait. Oke. Nah, seperti ini aja. Biar jelas. Nanti dibesarkan. Nah, seperti ini. Oke, itu nomor 1 ya. Hukum Belum, Pak Guru. Ya.
Hukum pemantulan bunyi itu sudut datang bunyi sama dengan sudut pantulan kok panyulan. Pantulan bunyi. Itu. Hukum pemantulan bunyi sudut datang sama dengan sudut pantul. Itu intinya itu. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Jika suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas apa tidak ya? Yang nomor 2. Jelas. Kalian berada di kalian berada di ruangan kecil atau ruangan sempit. Ya, betul. Kalian berada di kamar mandi kan sempit ya, ukurannya berapa 3x3 lah ya. Itu kan sempit, jarak dindingnya dekat dengan kalian bersuara. Nah, kalau kalian bersuara itu terdengar jelas apa tidak? Jelas. Jelas, ya, karena dindingnya dekat dengan suara kalian, makanya langsung dipantulkan. Kadang juga itu namanya gaung ya, kadang juga bunyinya bertabrakan dengan kamu bersuara. Ya, itu nomor 2 jelas, ya, akan terdengar jelas, karena dindingnya dekat dengan sumber bunyi. Untuk meredam terjadinya gaung di bioskop, maka dipasang lapisan Peredam. Betul, peredam bunyi. Sudut pantul. Peredam bunyi ya, peredam bunyi pada dinding-dinding ruangan tersebut. Kan Oh, lebih dingin tulisannya. itu nomor 3. Nomor 4, gema juga dapat digunakan untuk apa itu? Nah, tadi ya. Kenapa? Ya. Putus-putus tuh suaranya tuh. Mas Sandra ya. Nomor 4, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman dasar laut boleh ya. Gema tadi menggunakan gema. Atau mengukur kedalaman jurang atau goa. Goa juga bisa tuh. Diukur dengan menggunakan bunyi pantul ya. Jadi kita tidak usah repot-repot masuk ke dalam gua. Apalagi guanya belum pernah dimasuki sama manusia. Nah, itu kan ada hewan apa gitu di dalam, makanya kita untuk mengukur gua tersebut menggunakan pantulan bunyi. Perbedaan selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya dipengaruhi oleh tadi ya, oleh jarak sumber bunyi dan dinding pantul. Selesai. Ya. Jarak sumber bunyi dengan ya, yang belum ditunggu. Dengan ya, bukan dan. Nah, jarak sumber bunyi dengan dinding pantul ya. Ada 3 tadi ya. Bunyi asli yang diperkuat gitu ya tadi ya, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, kemudian ada gema, ada gaung. Kalau gaung itu jarak sumber bunyinya dekat dengan dinding pantulnya atau dengan dinding. Contohnya gaung itu kamu berada di kamar mandi ya, atau di bioskop. Kemudian kalau gema itu jarak dinding pantulnya jauh. Contohnya kalian berada di mana? Di Baturaden, nah ya, yang banyak perbukitan, banyak pergunungan di situ. Itu nanti kalian terjadi gema, bunyi yang dipantulkan.
Sudah? Ah, Oh sudah? dari tadi. Dari tadi. Mbak Ara sudah? Sudah. 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 Nah, sudah ya, Pak Guru stop sharing dulu. Oke. Kalau sudah dibuka halaman 96. Untuk kita coba percobaan. Nah, kita coba percobaan ya. Nanti percobaannya lihat video. Pak Guru udah siapkan nih videonya. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya memahami macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahannya piring kaca 96. Halaman 96 coba dibuka. Yo. Alat dan bahannya itu piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang berdetak. Kita menggunakan arloji yang berdetak nanti ya sebagai sumber bunyinya. Langkah kerjanya yang pertama, yuk coba bacakan yuk langkah kerjanya. Yang pertama itu langkah kerjanya apa kira-kira? Ayo dibacakan. Halaman berapa? 96. Halaman 96. Sudah ketemu? Itu halaman 96. Yang tengah, itu yang tengah ya. Coba dibacakan yuk langkah kerjanya 1 sampai 5 itu dibacakan. Susunlah dua garis ketinggian yang sama. Mm-mm. Tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Terus Yang arloji di telingamu. ya. Baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak bunyi. Mm-mm. Jangan arloji di telingamu. Dari ujung tabung yang lain. Susunlah dua baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati. Tabung yang lain. Arloji di telingamu dengan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak. Arloji letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung. Terus Dari dibacakan dulu. Dari ujung tabung yang lain, apakah kamu dapat mendengarkan bunyi detakan jarum arloji? Minta temanmu untuk memegangi piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengarkan bunyi detakan jarum? Ya, itu ya. Langkah kerjanya. Nah, pertama kalian susun 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Ya. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Kemudian letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Adakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Kemudian yang keenam, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Oke, ini Pak Guru akan perlihatkan videonya. Coba kalian perhatikan ya. Sudah terlihat? Belum. Belum? Sudah ya? Sudah. Oke, ya ini Pak Guru dari YouTube.
Terdengar ya? Kecil. Kecil? Kecil suaranya. Ya, nggak apa-apa, benar. Pak Guru terjemahkan kalau gitu, Pak Guru bacakan. Tuh, siapkan alat-alatnya. 2 tabung kertas, papan kayu. Nah, itu papan kayu. Cara kerjanya tadi ini. Nah, disusun bukunya. Kemudian susun tabung kertasnya miring di atas tumpukan buku. Cek dulu arlojinya. Berdetak apa tidak? Oke, berdetak. Oke, siap. Kemudian masukkan arloji ke dalam satu tabung kertas, dimasukkan. Kemudian pasang papan kayu untuk pemantulan. Enggak, Pak Guru, nggak ada suaranya. Ya, Pak Guru terjemahkan dari sini ya. Nah, kemudian jarumnya. Nggak ada suaranya. Ya, nggak apa-apa. Ada, Pak, tapi kecil. Ya, nggak apa-apa. Pak Guru ininya saja. Nah, kemudian piringnya dimasukkan tuh. Masih dengar ya pasti karena dipantulkan bunyinya, bunyi detak jarumnya. Kemudian ganti piring seng dengan piring porselen. Dengarkan lagi. Masih terdengar ya karena dipantulkan. Itu ibarat dinding ya. Piring kayu itu ibarat dinding. Nah, sekarang ganti dengan busa. Kalau dengan busa tidak terdengar. Nah, karena diredam bunyinya. Ya, tadi sama kayu dipantulkan bunyinya. Hasil percobaannya akhirnya ketika arloji didengarkan langsung bunyi terdengar bunyinya ya, itu kalau langsung. Nah, sekarang kalau dipantulkan seperti apa? Dipantulkan oleh kayu masih terdengar. Masih terdengar keras ya. Kemudian diganti dengan piring seng. Detak arlojinya masih terdengar keras. Diganti sama piring porselen. Tetap juga masih terdengar keras. Tapi kalau busa, detak arlojinya terdengar kecil atau bahkan tidak terdengar. Kesimpulannya, bunyi yang dihasilkan itu dipantulkan oleh kayu, logam, seng, porselen atau kaca. Ketika menggunakan busa, bunyi detak arloji sedikit terpantulkan. Berarti ada bunyi yang terserap. Nah, itu berarti terbukti bahwa bunyi itu mengalami pemantulan dan juga penyerapan. Ya, itu nanti Pak Guru share deh videonya supaya kalian jelas ya. Tuh, itu percobaannya tentang seperti itu. Nanti kalian bisa mencobanya sendiri di rumah ya, bisa. Jadi tadi detak jamnya ya, ada dindingnya berupa kayu masih terdengar detak ininya, detak apa? Jarum jamnya. Tapi kalau menggunakan busa itu detak jarum jamnya tidak terdengar karena busa itu menyerap bunyi. Busa, kain wol, tadi apa aja sebenarnya? Busa, kain wol, terus karpet, karung goni. Nah, itu ya, itu meredam dari bunyi. Nah, sekarang kita coba membuat laporannya dari hasil percobaan yang kamu lihat tadi. Kalian bisa dibuka halaman 96 tadi ya, di bawahnya itu. Ayo menulis laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi tadi dari video yang sudah dilihat
Ya, oke, yuk sekarang kita kerjakan. Ada yang Halaman berapa, Pak Guru? halaman 96 tadi yang bawahnya itu. Ya. Tuh, Pak Guru akan share screen lagi. Oke. Nah, ini Pak Guru sudah buat kotak-kotaknya. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Itu ya, laporan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian belajar membuat laporan. Nah, membuat laporan dari hasil percobaan. Nanti kamu jadi cobakan di rumah ya, itu. Nama percobaannya tadi percobaan tentang apa? Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Itu nama percobaannya. Kalau tidak muat boleh di kertas atau di buku tulis. Tujuan. Nah, ini kalau membuat laporan tuh ada nama percobaannya apa? Tujuan percobaan. Tujuannya tadi ada tuh di atasnya ya. Tujuannya membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Tuh, itu tujuan dari percobaan. Nah, ke bawah semua. Nah, ini. Nama percobaannya adalah percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya, tadi di atas sudah ada ya, tujuan percobaannya itu membuktikan bahwa bunyi itu dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Alat-alatnya ada tuh di atas, kita alat dan bahannya tuh. Piring kaca, Halo. ya, piring kaca, piring plastik, apa lagi tadi? Kayu ya, kayu, terus ada gabus, terus ada 2 tabung kertas, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan juga ada arloji sebagai sumber bunyinya ya. Arloji yang berdetak, jangan arloji yang mati, nanti nggak kedengaran. Tuh, kalau kalian melakukan percobaan itu pasti ada laporannya. Ya rapi, bentar. Alat langkah kerja. Yesus. Udah gini aja lah. Sudah? Belum. Oh, belum. Sudah. Ya. Alat-alatnya tadi sudah. Setelah alat apa ya? Langkah kerjanya. Tuh kalian bisa. Belum, Pak. Ya. Langkah kerjanya. Atau ada 5 itu ya. Ditulis tuh semuanya. Langkah kerjanya 1. Apa langkah kerjanya apa tadi? 1. Susunlah 2 baris buku. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama.
Pertama, bukunya disusun dulu dengan ketinggian yang sama. Misalnya 3 buku, ya 3 buku ya. 2 baris. Kemudian yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Sudah? Belum. Oh ya. Belum. Oke. Langkah yang ketiga, bisa ditulis tuh di atasnya sama ya. Pegang arloji di telingamu. Belum, Pak Guru. Ya, ditulis aja, nggak apa-apa. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Nah, kalau tidak mendengar, berarti kemungkinannya ada dua. Ya, yang pertama arlojinya mati, atau yang pertama arlojinya mati, atau yang kedua kalian pendengarannya sudah tidak tidak mendengar. Nah, itu bahaya. Nama percobaannya apa, Pak Guru? Bentar. Nih, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nama percobaan, Pak Guru? Itu di atas, sudah Pak Guru atasin. Sudah terlihat? Belum ada. Belum ada. Muncul. Belum muncul ya. Oke. Pak Guru ulangi lagi ya, tak stop dulu, nanti Pak Guru nyalakan lagi. Oke. Nah, Pak Guru stop dulu. Kemudian Pak Guru bagikan lagi, kayaknya sinyal ini kayaknya. Sudah terlihat? Belum. Belum. Oh, belum. Ampun. Ampun, Pak Guru. Sampun. Ampun, Pak Ya, Guru. ya, terlihat ya. Nama percobaan sudah ya. Belum. Ya. Sudah, Pak Guru, sudah. Percobaan pemantulan. Yang sudah bisa diteruskan lagi tuh nomor 4, nomor 5. Melihat di LKS sudah ada itu. Ya, daripada nungguin Pak Guru, nanti kelamaan. Nomor 3 tadi pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik. Tuh, nah percobaan sudah ya. Berarti tinggal turun ke bawah. Tujuan percobaan. Oh, lulu. Kalau yang sudah bisa ditulis lagi tuh nomor 4, nomor 5 sama dengan LKS-nya. Ditulis lagi. Sudah. Ya. Belum. Nomor 4, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Dengarkan dari ujung tabung yang lain.
Nah, ini nomor 4. Langkah kerjanya seperti itu. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Pak Guru, yang nomor 3 aku belum. Ya, nomor 3 yang mana? Aku baru nomor 1. Langkah-langkah kerjanya, ya itu. Aku tunggu ya. Tadi kita sudah belajar tentang percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Letakkan arloji ke dalam salah satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Oh, nomor 5 Pak Guru. Ya, nomor 5. Nomor 5 apa itu tadi? Minta temanmu untuk memegang piring. Memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Oh, potong. Potongnya sebentar. Nah, sudah nomor berapa ini? Aku nomor 4. Ya, oke. Nomor 4 ya. Letakkan arloji ke dalam satu tabung, dengarkan dari ujung tabung yang lain. Itu belum diberikan dinding pemantul. Kemudian minta tolong sama temanmu untuk memegang seolah-olah membuat dinding pemantul seperti kayu, kemudian piringnya piring dari porselen atau piring dari plastik. Nah, itu minta tolong ya. Sudah. Ya, nanti tunggu, ada yang belum. Sambil Pak Guru share ya. Sambil Pak Guru share ini soalnya. Pak Guru, nggak ada suaranya. Ya, nanti tunggu ya, tunggu teman yang lainnya tuh ada yang belum. Nomor 4 sudah semua? Belum. Oh, belum. Oke.
Pak Guru, Mas Nisa minum dulu ya. Boleh, silakan. Istirahat dulu boleh ya. Bentar lagi selesai ini. Setelah membuat laporan percobaan, bentar lagi selesai. Kalau IPA, matematika, bahasa Indonesia itu harus 1 sehari ya, biar tidak pusing. Soalnya banyak banget ini materinya. Harus selesai. Yang bisa digabung itu IPS, PPKN, SPDP, nah, itu bisa digabung. Sudah nomor 4, yang nomor 5 kepotong soalnya ini di bawah. Sudah Mbak Ara nomor 4? Halo Mbak Ara. Suara ya Pak Guru. Sudah ya? Pak Guru turunkan nih nomor 5. Nah. Di sini. Nah, akhirnya di sini nomor 5. Minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Setelah itu diganti ya. Piringnya diganti dengan kayu, dengan gabus, dan dengan piring plastik seperti itu. Nah, terus yang keenam, coba ganti piring. Coba ganti piring tersebut dengan kayu atau gabus busak ya, gabus. Nah, terus sama. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi tersebut? Copy aja. Pak Guru, 5 Pak. Minta Apa? temanmu. Ya, tuh. Minta temanmu memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengarkan bunyi tersebut? Ternyata masih terdengar. Terus yang keempat, coba piringnya diganti dengan kayu atau gabus. Kalau dengan kayu masih terdengar ya, tapi kalau dengan gabus, Nomor 5 Pak Guru. ya itu nomor 5 sudah kan? Vina lagi nomor 1 Pak Guru. Ya nanti bisa lihat kamu saja ya. Nomor 3 Pak Guru. Sebentar, nanti bisa lihat temanmu aja. Bentar. Nomor 5 dulu aja. Nomor 5 dulu saja, nomor 5. Oh, nomor 3 Nomor 3-nya nanti. Pak Guru. Vina nomor 3 Pak Guru. Mbak Desta nomor berapa? Aku nomor 5, Vina nomor 3 Ya. Pak Guru. Ya, Mbak Vina lihat kamu aja kan bisa. Mbak Vina Soalnya lihat. gak muat jadinya kecil-kecil banget. Ya, Susah. ya di buku boleh. Ya udah di Di LKS semua tapi Pak Guru. Oh iya, ya nggak apa-apa. Kecil-kecil tapi nggak apa. Atau nabrak itunya nggak apa-apa tuh di mana Nabrak ya? garis ya Pak Guru. Ya, Aku udah nggak nabrak apa-apa. garis. Tuh Ya nggak lihat. apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kalian delang lah yo. Banyak banget. Bakin. Ah, tuh ini kan semuanya gede-gede banget tadi semuanya pas ini. Ya, ini langkah kerjanya. Aku baru nomor lain di ujung. Ya, Terus aku nomor 4. oh nomor 4 belum. Nomor 5 dulu Mbak Ara ya. Nomor 5 dulu, nanti nomor 4 Pak Guru ataskan. Ini soalnya di atas ini nih, misah nih. Tuh, terpisah. Kalau nggak gini aja. Pak Guru kecilkan. Udah, Pak Guru benarkan dulu supaya bisa terlihat semuanya. Jadi kecil banget nih. Seperti ini.
Terlihat? Terlihat ya, tapi kecil ya, nggak apa-apa ya. Jadi kecil banget tuh. Itu tadi seputar tentang percobaan, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Nah, ini belum hasil percobaan nih. Sampai nomor 6 doang ya Pak Guru. Ya, nomor 6. Terus di sini ada hasil percobaan. Terus di bawahnya ada kesimpulan. Nah, kalau membuat percobaan itu ada laporannya. Nah, laporannya seperti ini ya. Laporannya itu ada nama percobaan, tujuan percobaan, langkah-langkah kerjanya, alat-alatnya apa saja yang dibutuhkan, ada hasil percobaan dan juga kesimpulannya apa. Oh, kalau IPA seperti itu ya, ada percobaannya. Saya tadi coba sendiri ya, tapi berhubung waktunya kemarin mepet, jadinya lihat video saja, apa. Nanti videonya Pak Guru share di sini. Videonya Pak Guru share. Tadi mana videonya? Videonya di mana ini? Video percobaan. Tentang percobaan Pak Guru, aku yang dalam, nomor 2 itu belum. oh nomor 2 belum, Pak Guru atasin lagi ya. Ini, nah, terlihat nomor 2 Mbak Ara? Pak Guru, aku tinggal Ya. Nomor berapa? Percobaan, apa tadi? Pemantulan dan penyerapan bunyi. Melalui video berikut. Nah, ya, supaya kalian jelas, bisa diputar lagi tuh videonya. Terus Pak Guru langsung beli soal saja. Jawaban hasil percobaan mana Pak Guru? Ya, belum, nanti ya. Tunggu teman-teman yang lain. Hasil percobaan. Nah, tadi Hasil percobaan Pak Guru. pada percobaan percobaan yang pertama, bunyi dipantulkan pada benda yang keras. Contohnya tadi apa? Benda yang keras, ada piring, ada kayu ya, piringnya ada piring porselen, piring plastik ya, itu piring akan memantulkan bunyi.
bunyi dipantulkan pada benda yang keras. Bunyi yang dipantulkan, ini kurang yang ini, maaf ya. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang keras akan memantul kembali. Pada percobaan pertama, bunyi yang dipantulkan pada benda keras itu akan memantul kembali. Itu hasil percobaannya. Percobaan yang kedua, bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak, contohnya tadi gabus ya, benda yang lunak, tidak dapat dipantulkan. Atau bunyi terserap. Bunyi diserap oleh benda lunak tersebut. Ya, percobaan yang pertama itu dengan benda keras, contohnya adalah piring kayu, itu bunyi akan dipantulkan kembali. Bunyi dari detak jam akan dipantulkan kembali pada dinding pantul berupa piring atau kayu. Sedangkan bunyi yang dipantulkan pada benda lunak seperti gabus, karpet, karung goni, wol ya. Tadi dicontohkan gabus itu tidak dapat dipantulkan atau bunyi diserap oleh benda lunak tersebut. Nah, itu terbukti berarti ya bahwa di dalam gedung bioskop itu bunyinya diredam atau diserap. Kesimpulannya, nah ini kesimpulannya. Tunggu Pak Guru, aku baru percobaan nomor 1. Pak Guru. Pak Guru. Alam. Afifah nomor 5 katanya Pak Guru. Siapa yang belum? Afifah Pak Guru. Bisa lihat dari Mbak Desta kan? Nggak jelas. Nggak jelas. Ya, nggak apa-apa. Nanti setelah ini ya. Setelah ini jelas nanti. Nanti Pak Guru, aku baru percobaan 1. Ya, udah ditunggu. Pada benda yang keras. Aku udah yang kesimpulan Pak Guru. Ya, nanti ya. Tunggu sebentar. Sambil istirahat dulu boleh. Tinggal kesimpulan, habis itu selesai. Yang dipantulkan. Pada benda yang lunak. Ketinggian ya Pak, di ketinggian Pak. Dia dengan ketinggian dia sama Pak. Gimana? Ditunggu, yo, yang belum selesai diselesaikan dulu. Yang cepat ya, harusnya cepat. Atau bunyi diserap
oleh benda lunak. Mm-mm. Oleh benda lunak apa itu Pak Guru? Nggak jelas tulisannya di bawah. Nomor berapa sih? Percobaan Oleh benda 2. Bunyi yang dipantulkan pada benda yang lunak atau gabus tidak dapat dipantulkan atau Atau bunyi bunyi diserap oleh benda lunak tersebut. tersebut doang. Ya. atas buku dengan hati-hati. Sudah Pak Guru? Aku belum Pak Ya, Guru. tunggu. Nggak ada percobaan 3 ya nggak Pak? Ya Pak Guru. Nggak ada. Artinya 1 dan 2. Berarti langsung kesimpulan Langsung ya. kesimpulan, betul. Gabung. Ya. Kenapa? Mulanya apa Pak Guru? Nanti tunggu, sudah semua ya? Percobaannya sudah semua ini? Memegang piring atau benda apa? Memegang piring atau benda lain di ujung tabung. Megang. Tadi kesimpulan. Lain di ujung. Lain di ujung. Kesimpulannya, bunyi Yang lain akan apakah? dipantulkan. Lain. Apakah? Bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda keras dan diserap apabila mengenai benda yang empuk dan diserap apabila mengenai benda yang lunak. Nah, itu kesimpulannya. Ya, dari hasil percobaan tadi, kesimpulannya adalah bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang keras dan juga akan diserap bila mengenai benda yang lunak. Itu kesimpulannya. Nanti yang belum lengkap bisa lihat videonya lagi aja ya. Ini sudah terlalu lama, mau kalian jenuh. Gimana ini? Pak Guru langsung share saja. Udah hampir 1,5 jam tuh. Sudah Pak Guru. Ya, oke. Ditunggu, yang lainnya ditunggu. Sudah Pak Guru. Aku belum Pak Guru. Oh, ya, ditunggu. Nomor papa apa deh? Tuh, nomor 4 bisa melihat temannya. Oh, Pak Guru sudah bagikan link tugasnya ya untuk kalian IPA. Sudah? Semua, Mbak Ara? Sudah. Sudah ya, oke. Oke, sudah. Pak Guru stop share. Oh, belum. Ya, oke. Ditunggu. Tugasnya sudah Pak Guru share di grup WA ya. Dan juga video tadi percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian bisa nanti melihat videonya juga di situ.
bisa dipraktekannya juga ya supaya lebih jelas lagi. Tadi kan hanya menonton video. Kemudian tugasnya dikerjakan, kalaupun belum jelas nanti bisa lihat rekaman ulangnya lagi. Bisa. Kalau sudah langsung bilang ya, sudah Pak Guru gitu ya. Sudah. Yang belum. Sudah. Sudah Mbak Ara? Sudah. Oke, sudah. Pak Guru stop share. Oke. Ya, alhamdulillah ya, pelajaran IPA tema 1 subtema yang ketiga sudah selesai. Wah, lama banget nih. Hampir 1,5 jam. Kita mulai jam 8, selesai setengah 10. Luar biasa ya. Nulisnya harus cepat lagi ya, supaya tidak ketinggalan dengan teman yang lainnya. Kalaupun ketinggalan, nanti kalian bisa lihat rekodnya atau video rekamannya ya. Nanti Pak Guru bagikan. Setelah Pak Guru. Aku sudah selesai semua Pak Guru. Aku belum. Ya, yang belum selesai lihat yang sudah selesai ya. Boleh. Kalaupun tidak punya teman sebelah, bisa nanti lihat rekamannya lagi, bisa diputar ya, buat belajar lagi. Oke, sekarang refleksi. Nah, sudah belajar apa dengan Pak Guru hari ini? Belajar apa tadi? Dan penyerap bunyi. Betul, penyerapan bunyi dan pemantulan bunyi. Ya, pemantulan bunyi ada 3 ya. Ada bunyi yang dipantulkan, apa tadi? Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, ada gema juga ada gaung. Nah, itu. Terus juga manfaat dari bunyi pantul tadi ya untuk mendeteksi jarak kedalaman laut, untuk mendeteksi dari janin ya, untuk USG seperti itu. Ya, tadi kita juga melakukan percobaan, walaupun dengan menonton video kita bisa melakukan percobaan. Ya, seperti itu. Nanti bisa kalian lihat lagi percobaannya, bisa dipraktekkan sendiri di rumah, boleh bersama ayah bundanya. Silakan. Kemudian tugas juga nanti dikerjakan seperti biasa di Google Form dan Pak Guru bagikan di grup WA. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Aku Pak Guru, aku. Mbak Desti, coba, yo Mbak Desti, yo pimpin berdoa teman-temannya, yuk. Siap, gerak, berdoa, mulai. Terima kasih sudah berjalan Pak Guru. Jangan lupa tugas dikerjakan dan juga patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Jangan berkerumun, kalau keluar menggunakan masker dan juga makan makanan yang bergizi. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kita diberi kesehatan ya sampai seterusnya dihindarkan dari penyakit COVID dan juga bisa bentar lagi tanggal 6 September kita melaksanakan PTS 1 ya. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang. Belajar terus, jangan putus asa ya. Sampai ketemu hari besok apa Kamis pelajaran agama dan PCOK ya, berarti hari Jumat. Nah, hari Jumat nanti pelajaran dan waktunya Pak Guru share di grup seperti biasa. Sampai jumpa hari Jumat. Dadah. Assalamualaikum. Dadah, Pak Guru. Ya, terima kasih. Dadah, Bro. Dadah. Ya, terima kasih. Yang belum makan dulu. Yang belum mandi juga mandi dulu ya. Harus mandi pagi.